Ada sebuah kisah pemuda malas yang sangat menginspirasi bagi kita yang bermalas-malasan. Ia berkhayal menjadi kaya raya dan sungguh luar biasa pada endingnya. Pagi itu, para penduduk desa sedang melakukan berbagai macam aktivitas seperti biasanya. Ada yang berdagang, ada yang bertani, ada pula yang bersiap-siap pergi ke pasar. Dan di tengah-tengah kesibukan para penduduk desa, terlihat salah satu di antara mereka ada seorang pemuda malas yang sedang bersantai di bawah sebuah pohon di taman. Pemuda itu adalah Theo, pemuda pemalas dan miskin. Padahal tidak ada yang kurang dari penampilannya untuk menjadi seorang yang rajin. Tubuh pemuda itu sempurna dan tenaga yang kuat seperti pemuda pada umumnya. Tapi entah apa yang menghubungkan motivasinya untuk bekerja. Ia malah menjadi pemuda yang malas, tidak mau bekerja keras. Meskipun ia pemuda yang malas, tetapi selalu bermimpi untuk menjadi kaya raya suatu hari nanti. Bahkan untuk makan pun, dia mendapatkannya dengan meminta belas kasihan para penduduk desa. Suatu pagi ada seorang saudagar kaya tengah bersedekah kepada para penduduk desa yang membutuhkan dengan membagikan masing-masing satu panci susu segar yang ia peroleh dari peternakannya sebagai bentuk syukur karena hasil peternakannya tahun ini sangat melimpah. Theo, pemuda malas yang mendengar kabar ini tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera berbaris mengikuti antrian. Tak lama berselang susu yang diharapkannya pun kini telah berada di tangannya. Satu panci susu segar yang kelihatannya sangat lezat. Dia pun sangat senang dan segera pulang ke rumah untuk mengolah susu itu. Setelah menyiapkan tungku dan kayu bakar yang sudah tersedia di rumah, kemudian ia pun merebus susu tersebut. Ayahnya yang sudah berangkat kerja ke ladang telah menyiapkan semuanya di dapur kecil ini, termasuk 2 potong roti yang tersedia di meja makan. Hingga beberapa saat suara gerimbung air yang bersautan telah terdengar menandakan susu yang dia rebus telah matang. Theo pun mengambil panci berisi susu tersebut dan mengambil sebagian isinya sebagai teman makan roti untuk dia sarapan pagi ini, dan menyimpan sebagian susu itu di samping tempat tidurnya. Namun setelah ia selesai dengan sarapannya, bukannya membantu sang ayah di ladang, ia malah memilih tiduran di kamarnya. Tidak lama kemudian ia berkhayal bahwa jika dia bisa menjadi kaya raya, entah bagaimana semua penderitaannya akan hilang. Pikirannya beralih ke panci susu di sampingnya. Dia berandai-andai keesokan paginya, susu di dalam panci itu akan mengeras dan menjadi keju. Kemudian dia akan menjualnya ke pasar dan menghasilkan uang. Dengan uang itu, aku akan membeli seekor ayam betina. Ayam betina itu kemudian akan bertelur dan menetaskan banyak anak ayam. Kemudian anak-anak ayam itu saya rawat hingga besar, hingga kemudian ayam-ayam ini pada gilirannya akan menghasilkan ratusan butir telur. Dan saya akan segera memiliki peternakan unggas sendiri. Hayalan Theo terus mengalir, bagaikan air sungai yang mengalir. Kemudian dalam hayalannya, Theo kemudian menjual semua ayam-ayam itu dan hasil penjualannya akan dibelikan beberapa ekor sapi. Lalu membuka sebuah peternakan sapi yang menghasilkan susu. Dalam hayalannya, semua orang di kota akan membeli susu darinya. Dan Theo pun akan menjadi sangat kaya dan segera akan membeli perhiasan. Raja kemudian akan membeli semua perhiasan itu darinya, dan dia berkhayal akan menjadi semakin kaya, sehingga dia dapat menikahi seorang gadis yang sangat cantik dari keluarga kaya raya. Tak lama kemudian Theo berkhayal akan memiliki seorang anak yang tampan, dan jika dia menjadi anak yang pemalas, dia berencana memberinya pelajaran dan memukulnya dengan tongkat. Pikirnya, bagaimana mungkin dia menjadi seorang pemalas, sedangkan ayahnya adalah orang yang berhasil menjadi kaya raya yang berawal dari sepanci susu. Hayalan Theo benar-benar sudah terlalu jauh. Ia sedang bermalas-malasan dan menghayal ingin menghukum seorang pemalas. Tanpa sadar, ia mengambil tongkat dan mengayunkannya seolah sedang memukul seorang pemalas. Hingga tak disengaja, ia memukul panci yang berisi susu di sampingnya hingga tumpah.
Dan barulah ia tersadar kembali dari lamunannya. Ia pun terdiam sejenak, mencerna kekacauan yang telah ia buat. Ia pun membersihkan tumpahan susu itu, lalu melanjutkan lamunannya. Hingga keesokan paginya, ia memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di desa. Ia berharap ada orang baik hati yang sedekah pagi ini. Tidak ada yang berubah kehidupannya, tetap miskin dan memprihatinkan. Kita seringkali tidak tahu diri, berharap mencapai banyak hal dalam kehidupan ini, tapi yang kita lakukan hanyalah berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Sebuah kenyataan yang cukup memalukan. Bagaimana kalau mulai sekarang kita tanamkan sebuah aturan dalam benak kita, yaitu tindakan kita harus berbanding lurus dengan harapan kita.